Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur marilah bersama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan begitu banyak limpahan karunia yang tiada terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita semua sampai akhir zaman nanti. Yang saya hormati Ibu Fasilitator 101 Jawa Barat, yang terhormat Ibu Lilis Era Yulianti SPD MPD, dan yang terhormat Ibu Rahmi SPD MPD selaku pengajar praktik. Saya pada kesempatan kali ini akan melakukan tugas aksi nyata pada modul 2.3 dengan tema melakukan coaching untuk supervisi akademik. Pada kegiatan kali ini saya akan memposisikan diri sebagai seorang supervisor yang melakukan pendekatan coaching dengan coach saya, seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti bernama yang terhormat Ibu Pinah SPDI. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Pinah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat selalu. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Guru? Alhamdulillah sehat juga, segar, siap untuk melanjutkan kegiatan hari ini. Subhanallah. Masya Allah. Ya, Ibu sebagaimana sudah kita jadwalkan sebelumnya bahwa pada siang hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi yang nanti akan saya lanjutkan dengan observasi kelas. Oh ya. Tapi sebelumnya kapan Ibu akan melakukan KBM setelah supervisi ini? Baik, insya Allah saya akan melakukan KBM esok hari Pak. Esok hari, baik. Di pagi hari. Baik. Di kelas berapa Ibu? Rencana saya mengajar di kelas 2. Di kelas 2. Iya, baik. Ibu mohon izin sebelumnya percakapan pra-observasi ini akan saya rekam sebagai bukti kerja dan kinerja. Baik Pak. Diizinkan Ibu? Dengan senang hati Pak. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Baik Ibu, saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas besok Selasa pagi. Oh ya. Pertanyaan pertama itu, materi apa yang akan Ibu sampaikan ke anak-anak? Baik, terima kasih. Insya Allah saya akan menyampaikan materi tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam. Kisah Nabi Yakub alaihissalam, baik. Kemudian Ibu, adakah dalam pembelajaran itu fokus pengembangannya? Fokus pengembangan yang akan saya lakukan yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar, yaitu siswa dapat memahami, menjelaskan dan mempraktekkan keteladanan dari kisah-kisah Nabi Yakub alaihissalam. Baik. Jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasarnya Ibu. Betul, ya. seperti itu Pak. Selanjutnya Ibu, dalam teknis mengajar, adakah metode pembelajaran tersendiri yang nanti akan Ibu terapkan dalam kegiatan belajar mengajar esok pagi? Terima kasih Pak Guru. Insya Allah saya akan melakukan pembelajaran ini dengan menggunakan metode PBL. PBL, Problem Based Learning. Betul, seperti itu. Yang saya integrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi. Masya Allah. Sudah problem based learning, artinya Ibu akan mencoba membawakan satu masalah, Ya, betul. mengenali masalah, menganalisisnya, sekaligus mendapatkan solusi dari permasalahan itu kepada anak murid. Insya Allah seperti itu Pak. Masya Allah. Kemudian digabungkan dengan pembelajaran sosial emosional 5 KSE itu. Insya Allah seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Ini menarik sekali Ibu. Benar-benar menarik. Saya jadi semakin bersemangat dan ingin segera masuk ke kelas. Tapi sebelumnya itu ada satu lagi Bu. Baik Pak. Adakah model-model pembelajaran tertentu juga yang nanti akan Ibu terapkan kepada anak-anak itu dalam kegiatan inti pembelajaran? Baik, dalam inti pembelajaran menggunakan metode berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Seperti itu yang akan saya terapkan dalam pembelajaran seperti Pak. Masya Allah, luar biasa ini. Ya. Metodenya Ibu gunakan problem based learning. Betul.
kemudian Ibu integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Insyaallah. Kemudian dalam kegiatan inti Ibu juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Artinya Ibu mencoba untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. betul. Dalam kebutuhan belajar murid itu ada minat dan gaya belajar murid. Betul. Ibu sudah melakukan pemetaan itu? Insyaallah sudah. Masya Allah. Sebagai contoh, Sekarang teknisnya seperti apa, Bu? ya, sebagai contoh untuk salah satu metode diferensiasi diferensiasi konten, saya sudah mempersiapkan berupa alat peraga dan juga metode ceramah, serta juga dengan penayangan video pembelajaran. Baik, itu sumber belajar yang berbeda, Ya, sumber belajar yang beragam gitu, Betul, seperti itu Pak. untuk menjawab beragamnya gaya belajar anak. Ya, Baik, selanjutnya Bu, untuk diferensiasi proses. untuk diferensiasi proses, saya membentuk kelompok-kelompok itu berdasarkan minat atau hobi siswa. Hal tersebut dimaksudkan agar siswa dapat menyampaikan atau memahami materi pelajaran pada hari ini. Baik, Masya Allah. Selanjutnya untuk diferensiasi produk, adakah perbedaan-perbedaan itu, Bu? Ya, untuk diferensiasi produk, setelah saya membuat kelompok-kelompok belajar yang saya bentuk menjadi 4 kelompok, saya akan menyampaikan atau memberikan penugasan yang berbeda dengan kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Baik. Seperti untuk kelompok 1, saya memberi penugasan untuk menyusun kronologis kisah Nabi Yakub alaihissalam berupa gambar kronologis tersebut. Kelompok 1 peserta didik diminta untuk menyusun gambar peraga Seperti itu Pak. sesuai dengan baik. Kelompok 2, 3 dan 4, Bu. Kelompok 2, saya memberikan penugasan agar siswa sesama teman kelompoknya berinteraksi dengan baik, ya, agar mereka bersosialisasi dengan bahasa yang bagus, menanyakan nama lengkap mereka dan hobi mereka, serta mereka mendukung atau tidak dengan hobi mereka itu, hobi temannya tersebut. Iya. Dan pada kelompok yang ketiga, saya memberikan penugasan yang berbeda pula, yakni memberikan penugasan yaitu menyebutkan bagaimana cara mereka bersikap yang santun, yang baik terhadap guru dan orang tua. Baik, iya, saya nangkap. Untuk kelompok 4. Nah, untuk kelompok 4, saya lihat ada beberapa minat anak yang menggemari dengan menyukai hewan, dan juga ada beberapa anak yang menyukai bercocok tanam atau menanam bunga-bunga atau tanaman di rumah. Itu saya kaitkan dengan cara mereka, bagaimana mereka merawat lingkungan, yaitu tumbuhan dan hewan seperti apa ketika mereka berhadapan dengan lingkungan tersebut, gitu. Cara terbaiknya dalam bersikap seperti itu Pak. Jadi mulai dari konten, proses, dan produknya juga beragam. Betul. Kita semua Ibu tujukan untuk menjawab keberagaman gaya belajar anak-anak. Ya. Baik, terakhir nih Bu, Betul, ini yang penting. Ini Masya Allah, perencanaan Ibu sudah bagus sekali di RPP Ibu ini. Kemudian metode pembelajaran juga bagus sekali. Terakhir, apa indikator keberhasilan peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar bersama Ibu Selasa pagi besok? Terima kasih Pak Guru. Sebetulnya semua guru juga mengharapkan agar kita itu berhasil terhadap anak didik kita dalam suatu pembelajaran. Maka saya menerapkan yang menjadi keberhasilan penilaian saya ini, yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Baik, jadi lengkap ya, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Apa indikator keberhasilan pada penilaian sikap? Oh iya, untuk penilaian sikap, saya sudah mempersiapkan satu rubrik penilaian, ya, yang terdiri dari 4 kata sikap atau 4 karakter. Di antaranya adalah jujur, amanah, bertanggung jawab, dan percaya diri. Baik. Nah, kemudian siswa dianggap berhasil jika sudah memenuhi 4 karakter tersebut. Sebaliknya, siswa dianggap belum berhasil atau masih perlu bimbingan jika siswa tersebut belum mencerminkan perilaku tersebut, yaitu perilaku karakter tersebut.
Kemudian teknis penilaiannya seperti apa, Bu? Oh iya, dalam teknik penilaian Anda membuatkan kolom-kolom penilaian. Nah, untuk siswa yang sudah mencapai keberhasilan, maka saya akan mencentang atau menceklis pada kolom SB, yaitu sudah baik. Oh ya. Maka siswa itu sudah dianggap memenuhi kriteria penilaian. Yang baik. Dan sebaliknya, pada kolom PB atau perlu bimbingan, maka siswa tersebut belum memenuhi karakter, belum memenuhi penilaian sikap tersebut, Pak. Untuk penilaian sikap itu, Pak. Baik. Selanjutnya untuk penilaian pengetahuan, apa yang sudah Ibu rencanakan? Terima kasih Pak Guru. Untuk penilaian pengetahuan, saya sudah mempersiapkan 4 soal yang di dalamnya itu masing-masing memiliki bobot nilai 25 poin. Baik. Jika mereka berhasil menjawab 4 pertanyaan tersebut, maka memperoleh nilai 100. Akan tetapi nilai keberhasilannya adalah jika siswa sudah mencapai nilai KKM yaitu 75. Siswa dinyatakan berhasil untuk menguasai materi dalam penilaian pengetahuan adalah jika mereka sudah mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal 75 itu. Betul, seperti itu, Pak. Baik, Ibu. Terakhir, bagaimana dengan penilaian keterampilan? Oh iya. Dalam penilaian keterampilan, saya sudah menuangkan 4 karakter indikator terdapat dalam silabus. Nanti Bapak bisa membaca dalam RPP saya. Oh iya, saya sudah Ya, Pak. sudah baca salinannya di file. Terima baik, kasih. Pak. Bu Pina, Masya Allah luar biasa Ibu ini, saya membaca RPP Ibu luar biasa. Aduh Bapak, saya jadi tersanjung. Iya, saya apresiasi sekali. Semoga ini nanti hasilnya bisa seperti yang Ibu harapkan. Terima kasih Pak. Ya Allah. Jujur saya menjadi bersemangat dan tidak sabar untuk bisa hadir langsung observasi ke kelas besok. Terima kasih Pak. Semoga anak-anak juga ikut semangat ya. Amin. Karena kehadiran Bapak di dalam kelas. Ya, amin. Baik Bu Pina, terima kasih sekali ini sudah bersedia untuk mengikuti wawancara pra-observasi bersama saya. Mudah-mudahan Bu Pina tetap semangat, sehat, walafiat segala bukan, dan tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak-anak juga nanti bisa mencerminkan tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan. Sukses terus Bu Pina, semangat. Sama, Pak. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Selanjutnya saya harus melaksanakan tugas yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.